Halo, cek suara saya jelas? Oh, jelas ya. Sangat jelas ya. Cek. Halo. Halo. Iya, ini suara saya jelas ya. Kabar sehat ya, Ya, Clara ya. jelas. Cek. Oh, kayaknya ke-mute deh, Clara. Ah, ah. Iya, iya, Halo. iya. Suara saya udah jelas? Udah jelas jelas. Udah ya. Wah, saya ini udah lama banget nggak ngobrol sama Clara. Terakhir kayaknya ngobrol waktu saya masih di TV ya. Beberapa tahun kemudian ini akhirnya baru bisa ngobrol lagi nih di Instagram Live bareng Clara. Oke, saya pengen langsung aja nanya-nanya ke Clara ini berkaitan dengan emiten kita Asia pada malam hari ini. Tapi sebelum spesifik ke emitennya, boleh nggak kita dikasih guidance gitu dari sisi sektoralnya ini sebenarnya seperti apa untuk Avia dan gambaran besar industri cat-catan gitu mungkin di pasar domestik kita seperti apa? Silakan. Kalau untuk secara sektoral, Avian ini menjadi salah satu market leader ya untuk sektor industrial material, terutama untuk cat di Indonesia. Dan kita lihat mungkin kedepannya prospeknya akan positif buat Avian, terutama juga uh, kita lihat kan demand untuk properti juga naik di tahun ini dan beberapa tahun ke belakang, mungkin juga masih jadi sentimen yang positif untuk penjualan dari Asia. Cek ya, suara saya masih kedengeran? Clara, sorry. Kedengaran. Kedengerannya. Oke. Ini sorry tadi mungkin agak putus-putus sedikit, tapi saya kurang lebih dengar berkaitan dengan adanya perbaikan gitu ya, kalau nggak salah ya di Iya, 2023 ini ya. Ada perbaikan dibanding tahun pandemi, benar ya? iya, terutama juga kan raw material dari Avian juga mulai normalize, jadi uh, harusnya ini juga jadi impact yang positif untuk emiten. Sorry, raw Kalau material materialnya. harga kan sudah mulai normalize gitu. Jadi Oh, harusnya untuk Avian ini progres ke depannya jadi lebih baik lagi. oh, oke. Nah, kalau harga raw material ini membaik dibandingkan dengan cost COGS gitu. Nah, gimana nih ketika setelah pandemi, apakah COGS-nya juga meningkat atau mungkin biaya produksi juga jauh lebih meningkat karena raw material untuk membuat catnya juga meningkat gitu? Harusnya kan harga raw material sudah mulai normalize, sudah turun dari tahun 2022 karena harga oil yang naik dan adanya inflasi. Jadi itu membuat raw material dari uh, Avian ini meningkat. Kemudian juga kan raw material dari Avian ini diimpor dari luar, jadi dengan tahun 2022 rupiah yang melemah itu kan berdampak untuk Avian tadi. Kedepannya kan kita expect uh, rupiah untuk menguat, kemudian juga harga komoditas juga sudah mulai menurun, jadi seharusnya cost dari Avian ini mulai normalize. Jadi margin dari Avian ini harusnya improve ke depannya. Oh, itu saya baru mau nanya itu soalnya tadi. Kalau normalize ini apakah ditranslate dengan adanya profit margin yang lebih baik, begitu Iya. kan tentunya. Oke. Dan udah langsung dijawab oleh Clara. Thank you nih. Clara, saya juga pengen nanya satu hal lagi sebelum kita invite narasumber kita pada malam hari ini. Saya pengen tahu nih pandangan Clara untuk industri yang berkaitan dengan chat gitu. Karena kan kita tahu chat ini tentu pesanannya akan meningkat apabila ada pembangunan yang juga angka pembangunan meningkat gitu ya. Kayak bangun properti dan lain sebagainya gitu. Nah, ini apakah serta merta nantinya menjadi salah satu
faktor pendorong demand gitu untuk emiten Avia? Iya sih, harusnya dengan meningkatnya demand properti dari beberapa tahun terakhir dan juga mungkin ada potensial demand dari adanya IKN, mungkin bisa jadi sentimen yang positif ya untuk Avian. Menarik nih, tadi udah dikasih clue-nya nih, berarti nanti harus kita tanya ya Iya, potensi IKN langsung ke narasumber kita pada malam hari ini. Oke, baik. Untuk itu di sini sudah standby ya narasumber kita yang akan berdiskusi bersama kita, yaitu ada Pak Andreas Timothy Hadikrisno, di mana beliau ini adalah Head of Investor Relation dari PT Avia Avian Tbk. Untuk itu langsung saja saya invite. Oke. Cuan Troopers juga jangan lupa ya, kalau mau bertanya langsung aja masukin pertanyaannya ke kolom question and answer. Oke, nah ini kita udah terhubung. Halo, selamat malam Pak Andreas, kabar sehat? Selamat malam Pak Daniel, selamat malam Clara. halo malam Pak Andreas, apa kabar? Baik. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kesempatan untuk Avian sharing mengenai perusahaan kami Pak. Baik, kita juga terima kasih banyak Pak Andreas. Saya sebelumnya salam kenal dulu, saya Daniel Pak. Kita baru pertama kali ngobrol ya, Iya, ngobrol di sini. Pak Daniel. Iya, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya. Iya. Ini menarik Pak, karena sebetulnya kita dari sekuritas juga pengen banget ngobrol langsung dengan emiten Avia setelah melihat kinerja, tentunya kinerja di bursa saham dan juga kinerja secara fundamental gitu ya. Dan juga ini mewakili Cuan Troopers, nanti kita akan melontarkan banyak pertanyaan nih Pak Andreas tentunya, yang mewakili Cuan Troopers nanti ke depannya. Oke, tadi saya udah sempat ngobrol-ngobrol nih bareng dengan Clara Natania berkaitan dengan potensi emiten-emiten cat di tahun 2023 ini gitu. Tapi untuk lebih memperdalam, boleh nggak nih Pak Andreas ceritain ke Cuan Troopers gitu ya, apakah emiten Avia ini benar-benar hanya di chat aja kah bidangnya, atau sebenarnya ada pipeline yang lain begitu yang mendukung bottom line-nya? Silakan Pak. Iya, jadi Avian itu merupakan perusahaan yang awalnya fokus berjualan produk cat, khususnya di cat dekoratif, Pak. Nah, kemudian berjalannya waktu, Avian sendiri mulai berkembang menjadi perusahaan yang berjualan produk-produk bahan bangunan. Jadi, Avian sendiri itu memiliki perusahaan distribusi, Pak, di bawah naungan Avian, memiliki namanya perusahaan Tirta Kencana Tata Warna. Perusahaan inilah yang melakukan distribusi penjualan produk cat dari Avian, jadi menyumbang kurang lebih 82% dari total penjualan kami itu disumbang dari penjualan cat. Kemudian ada sekitar 17-18% itu menjual barang trading goods atau barang dagangan. Nah, barang dagangan ini adalah menjual produk-produk dari sister company kami, yaitu menjual produk pipa PVC, kemudian ada furniture, dan ada aksesoris pelengkap untuk pendukung produk penjualan cat, Pak. Oke, baik. Ini menarik ya, berarti tidak hanya semata-mata chat ini ya yang mendukung kinerja bottom line ya, tapi sebenarnya ada banyak pipeline gitu ya untuk diperhatikan dan diketahui juga nih. Ya, tapi memang kita tetap berfokus untuk menjual produk cat, Pak, sebagai barang dagangan utama kami tetap fokus untuk menjual produk cat, Pak. Baik. Itu masih tetap menjadi itu ya kontributor utama berarti ya. Betul. Bisa kita bilang ya. Kontribusi utamanya dari produk cat. Karena itu memang merupakan core bisnisnya Avian. Baik. Ini menarik nih, banyak sekali respon-respon dari para Cuan Troopers ini. Sepertinya banyak yang menggunakan produknya juga, Pak Andreas. Sejujurnya saya juga menggunakan nih, saya salah satu pengguna. Mungkin Clara juga nih salah satu pengguna. Silakan Clara, mungkin ada pertanyaan lanjutan. Semoga makin banyak Cuan Troopers yang makin mengenal produk-produk Avian. Jadi
semakin dikenal, semakin disayang Pak. Produk-produk Avian banyak sekali variasinya. Namun merek yang paling terkenal yang kami unggulkan itu produk dari jenis roofing produk kami, yaitu mereknya No Drop, Pak. Oke, baik. Ini saya biasa ngelihat iklannya sih kalau No Drop ya. Ya. Jadi Iya, baik. kita kalau dicat sebenarnya ada 7 segmen. Kita ada 3 produk yang utama yang fokuskan paling besar kontribusinya dari cat, yaitu dari produk waterproofing, kontribusinya sekitar 25,7%, itu dengan merek No Drop. Kemudian segmen yang kedua dari dinding, cat dinding atau wall, itu kontribusinya sekitar 23-24%. Dengan mereknya ada Avitex di harga menengah, kemudian ada Aries di harga ekonomis, dan ada merek dari kategori Landcoat untuk di premium itu dengan standar untuk eksterior dan Super Silk untuk interior wall. Kemudian yang ketiga itu dari wood and metal, kontribusinya sekitar 19% dengan merek Avian, dan ada wood care, kemudian ada yang lain-lainnya, jadi kontribusinya itu kurang lebih 82% untuk penjualan cat. Oke, baik. Ini menarik banget nih. Pasti dari Clara ini ada follow up question nih, karena Pak Andreas sudah langsung info tadi kita ke kontribusinya berapa persen. Mungkin kita mundur dikit sebentar biar para consultants juga ngerti soal industri cat di Indonesia, Pak. Mungkin bisa share sedikit position dari Avian ini, market share-nya sekarang ini di berapa, Pak? Kemudian juga Avian ini udah punya capacity seberapa besar, dan berapa total plan dari Avian, Pak? Baik, Clara. Jadi kalau secara market share untuk cat dekoratif di Indonesia itu belum memiliki data yang sangat akurat, karena hanya sedikit perusahaan cat di Indonesia yang memberikan data keuangan, apalagi di Indonesia yang TBK baru Avian. Kemudian keduanya Nippon itu mereka TBK secara holding di Jepang, dan perusahaan-perusahaan yang lain seperti AkzoNobel, Propan, Wilex, kemudian Jotun, itu mereka belum TBK, sehingga datanya belum ada. Nah, kami mengacu kepada data survei yang dilakukan oleh Frost & Sullivan di tahun 2020 lalu. Kemudian ada perkembangan secara market share sampai 3 tahun ke depan ini di 2023, kurang lebih market share kita berkembang dari 23-24%. Kemudian market share itu khusus untuk cat dekoratif ya, yang ada di Indonesia. Nah, kalau segi dari pabrik kita saat ini ada 2. Nomor 1 di Sidoarjo, dengan itu pabrik yang sudah dimulai dari awal produksi kita di tahun 1978 ya. Kemudian kita ada pabrik kedua di Serang, itu memiliki kapasitas sepertiga dari Sidoarjo, dan kita sedang dalam proses membangun pabrik di Cirebon, pabrik ketiga kita, baru mendapatkan izin untuk konstruksi di awal tahun ini. Jadi masih dalam proses konstruksi, target penyelesaian di akhir 2025. Rencananya akan memiliki kapasitas 225.000 metrik ton di Cirebon. Sedangkan di Sidoarjo itu sedikit di bawahnya Cirebon, yaitu kurang lebih 213.000 metrik ton. Nah, utilisasi pabrik kita yang ada saat ini di Sidoarjo itu dan di Serang kurang lebih sekitar 60% utilisasinya. Namun kenapa nih kita tetap berencana membangun pabrik ketiga di Cirebon? Karena sampai saat ini kapasitas produksi untuk produk cat dinding atau wall ini sudah mencapai sekitar 80%, Clara. Sehingga sudah hampir mendekati titik maksimum dari produksi pabrik pertama dan kedua kami. Nah, sedangkan utilisasi maksimum itu kita hanya targetkan di 80%. Harus ada kurang lebih margin 20%
untuk menjaga sudden demand atau seasonal demand yang biasanya terjadi menjelang Lebaran atau kenaikan harga baru. Mungkin follow up question Pak, kalau untuk distribusi dari Avia ini kayak gimana? Kemudian juga dari sisi customer itu lebih banyak di segmen apa ya Pak? Oke, kalau produk penjualan kita itu kebanyakan target marketnya adalah retail atau home renovation atau kepada masyarakat yang ingin merenovasi rumahnya. Jadi 99% dari penjualan kita adalah ke retail, sedangkan hanya 1% ke proyek. Nah, proyek apa nih yang kita masuk? Kita umumnya tidak masuk ke proyek-proyek properti atau pengembang yang skala besar. Karena apa? Karena untuk supply produk ke big property developer itu biasanya itu marginnya berkurang, kemudian term of payment-nya sangat lama, atau bahkan nggak jarang yang property developer minta pembayarannya dengan per unit, sehingga kita tidak dibayar dengan cash payment ya. Nah, hal-hal seperti itu yang kita hindari dari jenis proyek-proyek property developer.